Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas nikmat, atas taufik, atas rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kembali di sore hari ini kita bertemu untuk kita saling berzikir, untuk kita saling mengingatkan, untuk kita selalu saling menasihati agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kebutuhan yang hakiki yang setiap kita membutuhkan hal ini, membutuhkan untuk kita saling menasehati supaya kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang-orang yang mereka menginginkan akhirat, dan semua kita kalau ditanya pasti pengennya apa? Akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mereka menginginkan akhirat, yaitu menginginkan kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan yang namanya akhirat, wa man arada al-akhirata, barang siapa yang seseorang menginginkan akhirat. Apakah cukup seseorang itu hanya pengen yang namanya akhirat, kemudian dia tidak berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha." Dan dia berusaha berjalan di jalan keinginan dia untuk mendapatkan akhirat. Banyak di antara kita ini bilang menginginkan akhirat,
kita rindu kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita menginginkan negeri akhirat. Akan tetapi banyak di antara kita yang kita tidak menempuh jalan untuk kita mendapatkan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man aradal akhirata", barang siapa yang pengen akhirat, kemudian wasa'alaha sa'yaha, dia menempuh jalan untuk mendapatkan akhirat, dan jalan menempuh jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan akhirat. Yang pertama kali adalah seseorang itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau mendapatkan akhirat kalau dia tidak punya ilmu? Dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal kampung halaman aslinya. Yang dia kenal hanya kampung di mana dia hanya tinggal sementara. Dia hanya sibuk untuk membangun sesuatu di tempat dia berjalan, yaitu di dunia. Gak pernah sibuk untuk memikirkan bagaimana kita membangun sesuatu untuk akhirat kita, dan itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min", dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Faulaika kana sa'yuhum masyhura. Maka orang-orang yang seperti itu, dia ingin untuk mendapatkan akhiratnya, dan dia berjalan bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan tersebut dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika kana sa'yuhum masyhura. Mereka itu adalah orang-orang yang perbuatan mereka itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu ketika kita melakukan suatu ibadah apapun, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, sedekah, birrul walidain, ibadah apa saja, yang kita pikirkan itu selalu apa? Oh, saya sudah berbuat. Oh, saya sudah melakukan sholat. Oh, saya sudah melakukan sedekah. Oh, saya sudah melakukan ini dan itu. Yang seharusnya titik berat yang harus kita pikirkan itu bukan amal kita. Apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan, apakah amal ibadah kita ini disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah amal ibadah kita ini disyukuri? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mensyukuri ibadah kita, maka apa? Berarti ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu seakan-akan ketika kita melakukan ibadah, seakan-akan kita berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sudah sedekah, saya sudah sholat, saya sudah birrul walidain, sudah saya itu orang baik. Merasa dirinya cukup dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, maka apa? Ini kesalahan di dalam seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia lihat sampai apa? Sampai faulaika kana sa'yuhum masyhura. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa man aradal akhirata, orang yang pengen akhirat, kemudian apa? Dia berusaha, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk menempuh jalan akhirat tersebut. Wa huwa mu'minun, terus beriman, terus dia berusaha sampai apa? Faulaika kana sa'yuhum masyhura. Sampai Allah Subhanahu wa taala mensyukuri apa yang telah dia inginkan, apa yang telah dia usahakan. Maka sepatutnya bagi kita semua, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita berusaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala ridho kepada amal perbuatan kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mensyukuri ibadah kita. Itu adalah merupakan tujuan kita. Dan alhamdulillah Allah
kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini. Dan gak terasa kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Waktu begitu cepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu udah banyak. Ternyata kita sudah melewati sepertiga di bulan Ramadan. 10 hari bahkan 11 hari sudah kita lewati. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk kita mengintrospeksi apa saja yang sudah kita lakukan di awal-awal bulan Ramadan ini. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an? Bagaimana hubungan kita dengan qiyamul lail? Bagaimana hubungan kita dengan berzikir? Bagaimana hubungan kita dengan ibadah-ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan? Kalau seandainya di sepertiga awal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita, alhamdulillah Al-Qur'an baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tambah dekat. Kita jauh lebih bisa cinta, jauh lebih bisa takut. Maka apa? Ihmadillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita bisa qiyamul lail, kita bisa menyelesaikan Al-Qur'an, kita bisa bertasbih itu karena kekuatan kita sendiri. Kalau enggak sama sekali. Itu semua karena pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita sempurnakan sisa-sisa yang ada dari bulan Ramadan ini. Adapun kalau seandainya kita di sepertiga awal ini kita banyak kurangnya, kok kita hubungan sama Allah Subhanahu wa taala kok masih sama saja, gak bisa membuat kita menangis, gak membuat kita cinta kepada Allah. Hubungan dengan Al-Quran yang masih biasa-biasa saja, hubungan dengan sholat malamnya juga malas-malesan, masih berat karena masih kenyang dengan buka puasanya. Maka apa? Hendaknya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di sisa-sisa waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus terus introspeksi diri. Karena sesungguhnya kita enggak tahu apakah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini atau tidak. Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjamin bahwa dirinya akan menyelesaikan bulan Ramadan ini? Gak ada. Gak ada yang tahu. Walam yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau sudah waktu ajalnya datang, Allah Subhanahu wa taala lagi gak bisa mengakhirkan ajal kita. Maka jadikan di dalam benak kita bahwasanya Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Siapa tahu ini adalah merupakan Ramadan terakhir buat saya, sehingga kita gunakan untuk kita berbekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma kalau tahunya kita yang terakhir-terakhir urusan dunia kita kebut. Kalau urusan dunia, urusan ini panggilan terakhir, kejar-kejaran kita. Apalagi biasanya kalau orang naik pesawat, panggilan terakhir. Kalau sudah mendengar panggilan terakhir, biasanya orang-orang itu subhanallah bergegas, seakan-akan takut ketinggalan. Kalau sudah di dalam lounge, di tempat nunggu pesawat, panggilan terakhir, pesawat sekian, itu kita pasti akan sudah bergegas. Tas dicari, langsung lari-larian menuju ke pesawat. Atau ada pembagian sembako hari terakhir, itu rebutan. Giliran kita coba kita renungkan
seandainya Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir buat kita, masa iya kita masih santai-santai? Harusnya kita jauh lebih apa? Lebih giat lagi di dalam kita beramal. Lebih giat lagi kita untuk kita kenal dengan Allah. Lebih giat lagi kita dengan Al-Quran. Lebih giat lagi kita dengan qiyamul lail kita. Kenapa? Takutnya ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalau kita lihat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan terakhir, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, diceritakan oleh Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan min ashril awakhir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa beriktikaf di setiap Ramadan di 10 hari terakhir. Jadi Rasulullah 10 hari terakhir itu iktikaf di setiap bulan Ramadan. Walladzi fil aam alladzi qubida fihi, dan di tahun di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya. Berapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf? Kana yatakifu 20 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf 20 hari. Itu Rasulullah. Kemudian apa lagi yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala? Kana Jibril yu'ridu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan. Dahulu Jibril setiap bulan Ramadan itu selalu tadarus dengan Rasulullah. Di setiap bulan Ramadan sekali. Walladzi fil 'am alladzi qubida fihi, dan di tahun di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawanya, yuridu alaihi marratayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus dengan malaikat Jibril 2 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin untuk masuk dalam surganya Allah. Tapi ketika di tahun di situ di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, Rasulullah sadar ketika malaikat Jibril sudah mentadaruskan 2 kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bahwasanya situ adalah merupakan tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah iktikaf pun 20 hari. Merasa bahwasanya adalah merupakan Ramadan terakhir. Setelahnya tidak bisa lagi beramal di bulan Ramadan, tidak bisa lagi mendapatkan manisnya beribadah di bulan Ramadan. Kita yang dosa-dosa kita belum tentu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba merasa bahwasanya ini adalah merupakan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kita introspeksi diri. Apa sepertiga awal yang sudah kita ambil? Dan bagaimana kita mau menyelesaikan sampai bulan Ramadan ini akan selesai? Kesempatan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kalau kita enggak bagi bil amal, kita enggak bersegera untuk kita beramal, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Kita ingin berharap bahwasanya kita ingin kembali kepada dunia. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam wasiatnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahwasanya ummiyah atau negeri impian seorang yang mereka sudah menemui akhiratnya, baik mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau mereka berada di dalam nerakanya Allah, mereka ingin kembali ke negeri impian tersebut. Kita semua sekarang berada di negeri impian. Bangun, jangan terus lalai, jangan terus tidur, jangan terus terlena. Ayo kita beramal mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada wasiatnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang kehidupan dunia ini, hakikat dunia yang dimana kita harus berbekal hidayah di dalam kita mengarungi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan bahwasanya dunia ini tempat kita untuk kita mencari bekal akhirat kita. Dunia tempat kita dagang untuk kita mengambil keuntungan akhirat kita. Dunia tempat kita di mana kita harus betul-betul mencari barang supaya bermanfaat barang tersebut di akhirat kita. Dan kita berada di negeri impian. Negeri impiannya orang-orang yang mereka sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Negeri impian yang dimana seseorang itu mengharapkan untuk dikembalikan ke negeri impian tersebut. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nasihat yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, qala rahimahullah taala, "Inna ya akhi rahimakallah." Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, merahmati kalian semua. Allah taala alima annahum yas'aluna dzalik. Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwasanya ahli surga, bahwasanya ahli neraka, mereka itu pengen dikembalikan ke dunia. Pengen supaya apa? Supaya mereka bisa beramal. Wa inna ma arada wa annahum la yuraduna ila dunya, dan Allah tahu bahwasanya kembali ke dunia adalah sesuatu yang gak mungkin. Gak mungkin bisa terjadi kalau kita sudah meninggal, Pak. Gak bisa lagi kita menambah amal kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, anak yang soleh yang mendoakan kita, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, itu yang akan terus menambah amal kita ketika kita sudah meninggal. Yang lain gak bisa. Kemudian wa inna ma arada ilamal mu'minina alladziina fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat-ayat tentang orang kafir. Rasulullah mengeluarkan hadis, mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang mati syahid, yang mereka semua pengen kembali ke dunia. Tujuannya untuk apa sih? Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita, pengen ngajarin kepada kita bahwasanya dunia ini yang dimana kalian masih berada di tempat ini adalah merupakan negeri impian orang-orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah kita itu masih mendengar ketika kita masih hidup. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita bisa beramal, supaya kita bisa mulai dan bergegas dari apa? Dari lalainya kita. Mungkin selama ini kita tidur, mungkin selama ini kita lalai. Ayo, ini negeri yang diimpikan, kita mulai beramal. Wa inna ma arada ilamal mu'minina alladziina fid dunya anna umniyatahum fil jannati al-qatlu fi sabilihi liyuraghibahum fi dzalik. Supaya apa? Supaya kita itu bersemangat, supaya ada targhib, ada didorong oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lalai. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala. Kemudian Ibnu Qudamah al-Maqdisi membawakan sebuah athar dari salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, wa qala Ibrahim at-Taimi rahimahullah taala, berkata Ibrahim at-Taimi. Ibrahim at-Taimi ini adalah merupakan Ibrahim bin Yazid at-Taimi, seorang tabi'in, seorang tabi'in yang dimana beliau ini meninggal pada tahun 92 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau meninggalnya di penjara, ada yang mengatakan beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang tabi'in yang dikenal dengan kezuhudannya, dikenal dengan keilmuannya.
beliau mengatakan apa? Mathaltu nafsi fil jannah. Saya membayangkan diri saya itu ada di dalam surga. Bapak bayangkan Bapak itu berada di surga. Subhanallah, nikmat di surga. Mathaltu fi nafsi fil jannah akilu min tamaliha. Ketika itu dia membayangkan dia makan buah-buahan yang Masya Allah. Buah-buahan pengen buah apel, buah pir, buah apa muncul buah-buahan tersebut. Kemudian apa? Wa u'aniku aqaraha, dan aku memeluk bidadari-bidadari yang masih belia-belia. Kemudian wa atamatta'u binaimiha, dan aku bersenang-senang dengan nikmat-nikmat yang ada di surga. Bayangin saja, bayangin aja udah enak. Gimana kalau masuk betulan? Kemudian dikatakan faqultu li nafsi, aku katakan kepada diriku. Ibrahim At-Taimi mengatakan kepada dirinya, ayu syai'in tatatamannain, apa yang engkau harapkan kalau engkau sudah seperti ini? Buah ada, istri Masya Allah, nikmat banyak, apa yang engkau harapkan? Faqultu, maka dia mengatakan apa? Uradtu ila dunya fasdatu minal amali alladhi niltu bihi hada. Yang kalau sudah seperti itu, pengennya apa? Pengen dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Kalau saya beramal di dunia seperti itu saja, itu saya mendapatkan kayak gini. Sedangkan di surga itu tingkatannya banyak. Sedangkan orang ketika itu melihat orang yang amalannya lebih, dia akan naik derajat, dia akan naik derajat. Akhirnya pengen dia kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya terus ditambah. Kalau saya beramal seperti ini, Allah membalas seperti ini. Kalau saya tambah lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen. Itu yang diinginkan oleh ahli surga. Kemudian tsumma maltatu nafsi finnar. Kemudian aku membayangkan kalau aku masuk ke dalam neraka. Kemudian uhraqu bijahimiha. Kemudian aku dibakar dengan api neraka. Wa ajra min hamimiha, dan aku meneguk atau minum dari air yang begitu panas. Minumnya air panas. Wa at'amu min zakumiha, dan aku makan dari buah zakum. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan zakum tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang bentuknya kayak kepala syaitan. Itu makanannya ahli neraka. Minumannya air panas, nanah. Ketika seperti itu, faqultu li nafsi ayu syai'in tatamannai. Kalau sudah seperti itu, apa yang kamu pengen? Orang kalau sudah mendapatkan seperti itu, dia menginginkan apa? Faqultu aku uradtu ila dunia. Saya pengen dibalikan ke dunia, ya Allah. Itu keinginan. Ngapain kembali ke dunia? Fa'malu amalan, supaya saya bisa beramal sebuah amalan atakhallasu bihi min hada, supaya saya terlepas dari adab yang begitu pedih ini. Kemudian beliau mengatakan faqultu li nafsi, aku katakan ketika seperti itu, ya nafs fa'anti fil ummiyah fa'mali, wahai jiwa, karena tadi hanya melamun, membayangkan, wahai jiwa, bangun, kamu itu sekarang berada di negeri impian yang diimpikan oleh orang-orang ahli surga, diimpikan oleh ahli neraka. Bangun, beramallah. Coba kalau kita lagi datang malas, mau ngaji Al-Quran malas, mau belajar malas, waktunya taklim kok malas ini. Nanti saya pengen seperti ini. Bangun. Karena kesempatan gak akan datang lagi. Kalau sudah seseorang meninggal, gak akan lagi seseorang itu bisa kembali ke dunia. Ini yang dinasihatkan oleh para salafus saleh dahulu. Kita lagi di negeri impian, bangun, beramallah. Dan sebagian para salafus saleh mengatakan apa? Diceritakan wa kana ba'du salafi qad hafira li nafsihi qabran. Sebagian para salafus saleh itu sudah bikin kuburan untuk dirinya sendiri.
meskipun tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah nggak mempersiapkan terlebih dahulu. Ini sebuah amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh. Bagaimana supaya bisa menumbuhkan, supaya dia mau beramal, supaya dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dunia itu sangat menggiurkan. Dunia itu hadratun halimatun. Dunia itu hijau manis yang sangat jarang seseorang itu selamat dari yang namanya dunia. Kalau kita nggak pinter-pinter menasehati diri kita, ya kita akan terus masuk terhadap yang namanya sesuatu yang hijau dan manis. Siapa sih yang nggak senang terhadap pemandangan yang indah? Siapa sih yang nggak senang terhadap sesuatu yang manis? Maka seseorang harus pintar-pintar menasihati dirinya sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka apa? Bangun, bikin kuburan dirinya sendiri. Kemudian apa? Faidah fatara minal amal. Kalau seseorang para salaf tersebut dia malas untuk beramal, lagi futur, lagi malas, himmahnya lagi berkurang, imannya lagi turun, maka apa? Nazala fi qabrihi, dia masuk ke dalam kuburannya. Fatamaddada fi lahdihi, kemudian dia coba tidur. Tsumma qala ya nafsi, wahai jiwaku, qaddari annaki qad mitti wasirti fi lahdiki. Bayangin kalau engkau memang sudah mati dan engkau berada di kuburan tersebut. Ayya syai'in kunti tatamannain, apa yang kau harapkan kalau engkau sudah bujur di tempat seperti ini, diangkat sama orang, disolati, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dunia yang dikejar, yang selama ini dunia dikejar dari pagi, siang, sore, malam, itu ditinggal semuanya. Ada orang yang mati bawa mobilnya ke dalam kuburan, nggak ada. Bawa rumahnya segede-gedenya masuk ke dalam kuburan, nggak ada juga. Emas yang ditumpuk untuk berkilo-kilo disimpan di rumahnya, dibawa mati, enggak. Kalau sudah waktunya mati, ditinggal semuanya. Baju bagusnya, mobil mewahnya yang selalu dibangga-banggakan, rumah gedungnya yang selalu diceritai, itu ditinggalkan semuanya. Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan sebuah kain kafan, dan dia akan ditemani dengan amal solehnya yang dia kerjakan selama dia di dunia. Kalau kita nggak yakini itu, Pak, kita nggak akan bisa untuk kita mubadarah bil amal. Kalau kita nggak sadar, kita salah lalai terhadap hal itu, nggak terus kita mengingat, kita akan malas untuk beramal. Dikit-dikit futur, dikit-dikit lemes, dikit-dikit suruh taklim, banyak sekali alasan-alasannya. Kemudian dia mengatakan, ketika kalau seorang itu sudah dimasukkan ke dalam kuburan, apa sih yang diinginkan? Uradtu ila dunya fa'amal fiha sholihan. Pasti pengennya itu dikembalikan ke dunia untuk dia supaya bisa beramal soleh. Fayaqulu laha, maka ulama salaf tersebut mengatakan, qad balagti umniyati, kau sudah sampai di negeri impianmu itu, kau sudah sampai. Faqumi fa'amali sholihan, bangun dan beramal soleh. Ini asar dari para salafus soleh. Asar dari para salafus soleh bagaimana kehidupan dunia ini adalah merupakan negeri yang diinginkan oleh orang-orang yang mereka sudah masuk ke dalam kuburan. Supaya bukan untuk kembali senang-senang, bukan untuk kembali mereka itu bangun rumah, bukan untuk kembali mereka itu beli mobil, bukan. Tapi bagaimana mereka bisa beramal soleh. Dan itu yang diriwayatkan oleh para ulama. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, disebutkan oleh salah seorang ulama bahwasanya oleh salah seorang salafus saleh bahwasanya yang diinginkan oleh ahli kubur, apalagi ketika masuk bulan Ramadan seperti ini, mereka pengen ketemu bulan Ramadan untuk apa? Untuk mereka hanya bisa bertasbih, mengucapkan subhanallah, astagfirullah, hanya untuk sekedar tobat. Ya Allah, saya tobat, pengen mereka. Itu yang juga diwasiatkan oleh Imam Qudamah al-Maqdisi ketika beliau mengatakan selanjutnya, qala rahimahullah wa'lam rahimakallah, anna ahlal kubur, sesungguhnya penduduk kuburan, umniyatu ahadihim, keinginan mereka, keinginan salah seorang mereka yang mereka sudah masuk ke dalam alam kubur, ayyusabbiha tasbihatan, mereka ingin
memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala meskipun satu kali dia mengucapkan subhanallah. Kok kita yang masih hidup subhanallah pelit? Coba waktu-waktu kita daripada kita jalan dari masjid ke rumah, coba kita buat untuk istighfar, untuk kita bertasbih, untuk kita memuji Allah, alhamdulillah, untuk kita bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatan fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasulullah itu sangat mudah, sangat ringan. Lisan kita untuk kita selalu bertasbih. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi sangat berat di timbangan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ayyusabbiha tasbihatan tazidu fi hasanatihi aw yaqdiru ala taubatin min ba'di sayyi'atihi aw rahmatin tarfa'u fi darajatihi. Yang diinginkan oleh ahli kubur yaitu apa? Seseorang itu bisa bertasbih untuk menambah kebaikan dia di sisi Allah. Kemudian bisa bertobat supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian bisa sholat meskipun satu rakaat untuk bisa diangkat derajatnya. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ghayatu umniyatil mauta fi kuburihim hayatan sa'atan yastadrimuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin sholih. Yang paling diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah ketemu dengan kematiannya, ketemu dengan akhiratnya, yaitu dia pengen hidup saatan, pengen hidup meskipun sebentar saja. Yastadribuna fiha, mereka ingin mendapatkan di dalam dunianya ma'fatahu, apa yang sudah terlewat dari dirinya, min taubatin wa amalin sholih, dari taubatnya dan dari amal soleh. Pengen mereka kembali bertobat. Kemudian wa ahli dunya yufarrituna fi hayatihim, sedangkan ahli dunia yang masih hidup di dunia kok mereka menyia-nyiakan hal tersebut. Coba Pak, kita introspeksi diri kita dari pagi, dari bangun tidur saja. Betapa banyak, berapa sih kita beristighfar kepada Allah? Setiap kita itu jujur terhadap dirinya masing-masing. Berapa banyak kita istighfar, betapa banyak kita meminta ampun, berapa banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sangat penting bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap yang namanya waktu, wal asr, wad duha, wal laili idza saja, wal fajr. Kenapa? Karena waktu itu modal kita. Kalau kita nggak gunakan waktu ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan pernah beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa? Kok disambungkan dengan masalah waktu? Karena orang itu ketika di dunia banyak menyia-nyiakan waktu. Kalau suruh ngobrol dengan orang lain yang nggak ada berkaitan dengan masalah agama, subhanallah, betah, apalagi campur ngopi. Sampai jam 1 malam nongkrong sama teman-temannya kuat. Giliran ngomong tentang masalah agama, duduk 1 jam, 2 jam, kayak ada kompor di bawahnya, panas. Berdiri pun kayak kaki itu subhanallah. Gak seneng kalau ngobrol tentang Allah, tentang agama, tentang iman. Baru duduk 1 jam itu sudah bosan, boring, gini-gini tok. Yang diomongin cuma gitu-gitu aja. Giliran ngobrol, coba jujur, kita betul-betul harus jujur sama diri kita. Apakah ini kehidupan kita, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita nggak benar ini, kalau ada orang ngomong, dulu para sahabat kalau ngomong masalah dunia itu hanya sebutnya saja. Ngobrol tentang masalah dunia, udah ngobrol selesai. Tapi selalu para sahabat itu mencari teman. Ketika di jalan selalu mengatakan, hayya nu'minu sa'atan, ayo kita beriman meskipun sebentar. Kita enggak, terbalik. Giliran ngomong masalah dunia,
kuat. Giliran ngomong masalah akhirat sebentar. Sebetulnya saja ngomong masalah akhirat sebetulnya saja. Sehingga gimana kita mau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mau cinta kepada Allah dengan benar? Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita masih perlu banyak belajar. Kita masih takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau lagi banyak orang. Giliran banyak orang, subhanallah, kita itu paling bertakwa di sisi Allah. Giliran sendiri dengan HP berdua, subhanallah, mulai rekreasi. Apalagi dengan maraknya gadget sekarang. Bagaimana fitnah yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda. Kalau nggak dibekali dengan iman yang benar, kalau nggak dibekali dengan keimanan kepada Allah yang benar, ya kita nggak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Yang malah yang ada kita menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, wa ahlud dunya yufarrituna fi hayatihim. Sedangkan orang-orang yang masih berada di dunia itu justru malah menyia-nyiakan kehidupan dia di dunia. Fatadhabu a'maluhum fil ghaflati biha. Umur-umur mereka dihabiskan dengan sia-sia dalam kelalaian. Wa minhum man yaqta'aha bil ma'asi. Bahkan sebagian orang menghabiskan umurnya untuk na'udzubillah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang diimpikan malah dibuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Muhammad Rawaina dan telah diriwayatkan kepada kami, anna rajulan raka'a rak'ataini ila janibil qabr. Ada seorang laki-laki yang dia salat 2 rakaat di samping kuburan. Ini enggak tahu siapa yang salat di samping kuburan, tapi salat menuju kuburan adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka mungkin ini dia sholat di samping kuburan, bukan menghadap kuburan. Mungkin dia sholat di suatu tempat, tapi di sampingnya ada kuburan. Kemudian summa taka alaihi, kemudian dia duduk di tempat di mana dia sholat, kemudian fa'afa, kemudian dia tertidur. Fara'a sahibal qabr, kemudian ketika dia tidur ternyata dia mimpi. Fara'a sahibal qabr, dia mimpi orang yang ada di dalam kuburan tersebut datang di dalam mimpinya. Fil manami yaqul, dan penghuni kubur tersebut mengatakan, tanahha anni, menjauh kamu dariku. Gak usah dekat-dekat. Tanahha anni. Faqad adaitani, engkau sungguh telah menyakiti diriku. Engkau sungguh telah menyakiti diriku. Orang sholat di samping kuburan menyakiti orang yang ada di kuburan tersebut. Kenapa? Wallahi inna hataini rak'ataini lataini rak'atahuma law kana tali kana ta'ahabba ilayya min dunya wa ma fiha. Demi Allah, kalau seandainya 2 rakaat yang kau lakukan di sampingku tadi aku bisa melakukannya, itu jauh lebih aku cintai dari dunia dan isinya. Ini yang diriwayatkan, yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kok sekarang orang datang ke kuburan bawa Al-Quran ngaji? Kasihan ahli kuburnya. Kita datang ke kuburan itu untuk mendoakan mereka. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha yudzakirukum bil maut. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang aku perintahkan kalian untuk berziarah kubur. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, yudzakirukum bil maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Yang kedua apa? Mendoakan mayit supaya dia diampuni, supaya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan mengaji di kuburan tersebut. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? La taj'alu buyutakum qubur. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Apa maksudnya? Gak pernah dibacakan Al-Quran. Karena kuburan itu tempat di mana gak dibacakan Al-Quran di kuburan tersebut. Nah, rumah kalian jangan dijadikan kuburan. Jadikan rumah kalian tempat untuk dibaca Al-Quran. Ketika seseorang datang ke kuburan, justru apa?
dia merenung, ya Allah, kalau seandainya saya berada di dalam alam tersebut, apa yang saya bawa? Apakah Allah menerima amal ibadah kita? Apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu bermanfaat buat diri kita, menjadi teman kita nanti di akhirat? Makanya terkadang seseorang itu harus berkhulwat. Coba seseorang itu terkadang diam sendiri. Sekarang saja, maaf, dengan adanya wabah ini, orang itu kan ada yang istilah populer yang sekarang muncul, karantina. Di karantina sendirian di dalam kamar. Orang itu gimana sih kalau dia sendirian? Alhamdulillah sekarang ada HP. Coba kalau nggak ada HP, itu renungan sebenarnya. Kalau seseorang coba mau merenung, dia di karantina sendiri di dalam kamar, nggak ada temannya, HP nggak ada, apa yang dia rasakan? Dalam kamar sendirian, nggak ada teman, yang ada jenuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah kamarnya ber-AC. Itu kalau amalannya bagus, dibukakan pintu surga sama Allah, dia merasakan anginnya surga. Kalau ternyata dia amalannya di dunia buruk, dibukakan pintu neraka, yang ada malah subhanallah. Sebenarnya kehidupan kita yang di dunia ini semuanya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita supaya kita berpikir gitu, menjadi orang yang cerdas, mengambil hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sekarang yang musiknya di karantina dan lain sebagainya, orang mikir, gimana kalau seorang itu berada di kuburan sendiri? Gak ada teman, gak ada amal soleh, yang ada malah apa? Yang ada malah siksa. Naudzubillah min dzalik. Ini yang dilakukan oleh, yang diwasiatkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, yang dikatakan oleh ahli kubur kepada orang yang dia sholat di samping kuburan, tanahan, menjauh dari faqad adaita, engkau sungguh telah menyakiti diriku. Kemudian dikatakan apa? Innakum ta'maluna wa la ta'lamun. Engkau sekarang ta'malun wa la ta'lamun. Engkau sekarang beramal, tapi kau enggak tahu hakikatnya itu nanti seperti apa. Wa nahnu, dan kami yang ada di kuburan ini sekarang, na'lamu wa la na'mal. Kami hanya mengetahui, tapi kita sudah enggak bisa beramal lagi. Mumpung kita di negeri amal, Pak. Kita sekarang lagi di negeri impian. Ayo sadarkan diri kita, nasihati diri kita sendiri. Kita harus pintar-pintar menasihati diri kita, menjadi orang yang cerdas. Apa yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, faqtanim rahimahullah hayatakan nafisa. Maka gunakan betul-betul kehidupan kamu yang sangat berharga ini. Wahtafid bi awqatikal azizah, dan jagalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, waktu yang sangat mahal. Maka dijaga. Kemudian kalau ini beliau menceritakan tentang bahwasanya negeri dunia itu adalah negeri impian secara apa? Secara his, yaitu bisa dirasakan. Sekarang kita diajak pikir oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala. Wa'lam, ketahuilah rahmatullah, anna muddata hayatika mahdudah. Kehidupanmu itu sangat terbatas. Ada yang hidupnya 1000 tahun gitu, nggak ada. Kita itu hidup mabaina sinti wasabi. Hidup kita itu antara 60 tahun sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW. Kalau itu umurnya 60-70 tahun. Kalau kita lihat sekarang, maaf, di antara kita ada yang sudah umurnya mendekati hal tersebut. Ada yang sudah 50, ada yang sudah 58. Kalau sudah 58 tahun berarti sisa berapa? 2 tahun kalau umurnya 60 tahun. Terus tinggal sedikit lagi. Ya, ada yang merasa bahwa saya dirinya mau hidup lama, kekalian, nggak bisa. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita itu ada batasnya. Kalau umurnya 40, ya kalau dikasih umur 60 berarti sisa 20 tahun. 20 tahun cepat. Kata Rasulullah SAW, apalagi di akhir zaman ini, setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari. 20 tahun itu cepat sekali.
betul-betul gunakan, ya kita akan gini-gini saja. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala punya amal ibadah. Makanya beliau mengajak berpikir, wa alam anna muddata hayatika mahdudah. Kehidupanmu itu sangat terbatas. Wa anfasaka mahdudah, nafasmu itu bisa dihitung. Apalagi kalau sudah kena Covid, ngap-ngap. Tambah ngap-ngap lagi, biasanya ngitungnya agak cepat, ini ngitungnya pelan-pelan. Kemudian fakullu nafsin yang tusubihi jusur minka, setiap harinya bagian dari kamu itu hilang. Bagian dari kita setiap harinya itu pergi, hilang. Kenapa? Umur kan terus bertambah menuju ke yang namanya kematian. Walau kulluhu qasir, umur semuanya saja itu sebenarnya pendek. Wal baqi minhu yasir, apalagi yang tersisa. Umur aja itu sudah pendek, 60 tahun, 70 tahun pendek, apalagi yang tersisa dari umur kita, Pak. Coba kita pikir. Gak tahu. Ada yang dikasih umur 45, ada yang dikasih umur 50. Gak ada yang tahu. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu juz'in minhu, dan bagian dari umur kita itu adalah merupakan jauharatun nafisatun, adalah merupakan perhiasan yang sangat mahal. Bagian dari umur kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, itu sangat berharga sekali dari umur kita. La iddalaha wa la halafa minha, gak bisa terhitung nilainya dan gak bisa diganti. Itu umur kita. Kemudian fa inna bihadhil hayati yasirah khuludul abadi fin na'im awil adabil alim. Dan dengan kehidupan kita yang sangat pendek ini mau kita ganti dengan kebahagiaan yang kekal abadi, atau kita ganti dengan kesengsaraan yang kekal abadi? Kita yang mikir. Waktu kita tinggal sedikit. Kalau sekarang, Pak, maaf, perkara dunia, kita punya modal kita gak banyak, 100.000. Kita pengennya untung atau kita pengennya rugi? Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu supaya kamu untung, ini loh jalannya. Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, ini jalannya supaya kalian untung. Kalau kalian mau rugi, ini jalannya seperti ini. Kita punya modal sedikit, 100.000. Yang dengan modal tersebut kita akan mendapatkan keuntungan atau kita akan mendapatkan kerugian. Pasti kita punya untung. Itu perkara dunia. Nah, umur kita yang sedikit ini mau kita jadikan kenikmatan yang abadi di sisi Allah, atau kita jadikan kesengsaraan yang abadi di dalam neraka? Itu kita yang punya, yang bisa memilih. Kita nasihati diri kita sendiri. Kita punya kehendak, punya keinginan. Sisa umur kita ini mau kita tukar yang mana? Kita mau perjualbelikan di perdagangan yang menguntungkan atau perdagangan yang merugikan? Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian, wa idza adatta hadhihi hayata bi khuludil abad. Kalau seandainya kita setarakan umur kita, kehidupan ini dengan kekekalan yang abadi di akhirat kelak, alimta, kau akan mengetahui anna kulla nafsin, bahwasanya setiap nafas, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, ya'dilu aktsara min alfi amin, itu sama seperti hanya 1 miliar tahun. Mungkin di sini ada yang pintar matematika atau pintar apa? Coba dibandingkan umur kita yang 60 tahun ini, kita bandingkan dengan kekekalan kita nanti yang akan selama-lamanya. 1 menitnya dibandingkan dengan di akhirat, itu berapa kali lipat? Berapa miliar tahun dengan kekekalan kita nanti di akhirat? Kita disuruh sabar sebentar. Sengsara, kalau seandainya sengsara, itu pun sengsaranya sebentar dan ujung-ujungnya kita juga akan meninggal. Baru sengsara
sedikit, rezekinya ditutup sedikit sama Allah, disempitin sedikit, ya Allah, datang ke dukun. Bang dukun minta apa? Supaya apa? Rezekinya dilancarin. Padahal paling dia hidup kaya berapa sih dibandingkan kesenangan nanti dia di akhirat? Kok gak dipikirkan, gak dinasihati dirinya dengan hal itu? Dia pengen mendapatkan kebahagiaan yang sesaat di dunia, tapi apa? Dia merelakan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Ini nasihat. Nasihat yang diberikan kepada kita semua oleh ulama al-Qudsi. Supaya apa? Supaya kita sadar kehidupan kita, hakikat kita di dunia itu untuk apa sih? Allah Subhanahu wa taala kalau menceritakan tentang akhirat di dalam ayat Allah itu luar biasa. Tapi giliran menceritakan dunia itu betul-betul gak ada apa-apanya. Betul-betul gak ada apa-apanya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Kunu abna al-akhirah fa inna likulli banu. Jadilah kalian itu anak akhirat, karena setiap daerah itu mempunyai anak. Setiap daerah itu mempunyai anak. Meskipun saya sendiri tinggal di Bekasi, KTP juga sudah sini. Kalau ditanya anak mana, pasti saya jawabnya anak Banyuwangi, Jawa Timur. Karena apa? Kita itu anak negeri kita. Di mana kita kecilnya di situ, di mana kita berasal dari situ, kita merasa bahwasanya kita dari situ. Meskipun dia sudah lahir di Jabodetabek, kalau dia aslinya orang Sumatera, aslinya mana? Aslinya ya Sumatera. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kunu abna al-akhirah, jadilah kalian itu anak akhirat, karena kita asalnya memang dari sana. Allah menciptakan kita supaya kita tinggal di negeri akhirat tersebut. Kalau seseorang itu menjadi anak akhirat, pasti pengennya apa? Pengennya mudik, pengennya kembali ke negerinya. Kalau seseorang pengen kembali ke negerinya, pengen kembali ke negeri akhirat, amalannya dia bukan amalan ahli dunia, amalannya dia amalan ahli akhirat terus. Pengenalan kepada Allah dibangun, ibadahnya dibangun, cintanya dibangun, takutnya dibangun, pertolongannya kepada Allah dibangun. Kenapa? Orang dia itu di dunia cuma safar, dia mau kembali ke negerinya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kun fid dunya gharib aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini jadi orang asing, yang orang safar. Kita itu di negeri dunia itu gak selama-lamanya, cuma safar, mampir sebentar, kemudian kita pergi lagi. Kita balik lagi ke kampung kita, ke kampung akhirat. Jangan kira bahwasanya di dunia ini tempat kita tinggal selamanya. Enggak, kita akan balik. Kalau seandainya kita pergi safar ke suatu daerah, maaf, kita dari Bekasi ke Jogja, contoh, kita mau tinggal di sana berapa lama? Pasti pikiran kita apa? Di sini saya gak lama. Kalau seseorang itu berada di Jogja dan dia niatnya hanya safar ke sana, dia di sana sibuk bangun rumah, beli mobil, sibuk nggak? Atau hanya secukupnya saja? Toh rumah saya di Bekasi, pasti sibuknya bangun rumahnya di Bekasi. Itu yang dilakukan. Membangun istananya itu pasti di tempat tinggalnya, tempat di mana dia akan tinggal. Di tempat safarnya seadanya saja. Orang-orang yang merantau pasti merasakan hal ini. Dan pada hakikatnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita di dunia itu merantau. Kita cuma cari bekal supaya kita mau balik ke negeri kita. Ngapain kita harus sibuk-sibuk membangun istana kita di sini? Ya sudah, secukupnya. Yang penting bekal kita di dunia ini cukup kita untuk beribadah kepada Allah. Bekal sampai kita meninggal dunia. Itulah yang harus kita cari. Makanya wasiat dari pemuda Al-Qudsi rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Alimta anna kulla nafsin ya'dilu aktsara min alfi amin." Kalau engkau
bandingkan atau setarakan umurmu dengan kekekalan abadi di akhirat, maka setiap nafas, setiap jam, setiap menit itu berbanding dengan miliaran tahun yang ada di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, ya'dilu aktsara min alfi amin fi na'imin la hasra lahu aw khilafi dzalik wa ma kana hakada fala qimata lahu. Dan yang sedikit ini semua tergantung kita. Apakah kita mau ganti dengan kenikmatan yang kekal abadi, atau kita ganti dengan kesengsaraan yang abadi. Kemudian beliau mengatakan, fala tudayyi jawahir umrika nafisa bighairi amal, maka jangan engkau sia-siakan. Jangan engkau sia-siakan perhiasan dari umurmu yang begitu mahal tanpa tidak ada amal sedikit pun. Kalau kita sudah tahu umur kita per menit itu mahal, Pak, gak mau kita lepas dari pikir. Pengennya itu apa? Terus tambah hasanah. Mau kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan jalan, naik mobil, semua kita berzikir. Bahkan seseorang mau tidur, gimana tidurnya menjadi suatu ibadah? Dia melakukan wudu terlebih dahulu, berdoa, ada cita-cita, keinginan hati untuk apa? Untuk dia bangun, untuk sholat. Akhirnya tidurnya pun menjadi sebuah ibadah. Dalam keadaan makan, dia bismillah, kemudian dia niatkan, hatinya niatkan, dia dengan makan tersebut dia mendapatkan kekuatan untuk dia beribadah. Sehingga waktunya itu dibuat betul-betul semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tahu 1 menit, 1 detik itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal. Kalau mau dibandingkan dengan negeri akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wala tulhibha bighairi wadin, dan jangan engkau sia-siakan, jangan engkau buang-buang tanpa engkau mendapatkan pahala. Setiap detik, setiap menit harus mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu kita. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah. Allah yahwa nafsun min anfasika illa fi amalin ta'ah aw qurbatin tataqarrabu biha. Sehingga tidak ada waktu sedikit pun dari nafas yang keluar kecuali di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita betul-betul sadar, kalau kita betul-betul bisa menasihati diri kita untuk seperti itu. Antum semua orang-orang cerdas, antum semua adalah orang-orang yang berpendidikan, pasti akan memilih sesuatu yang sangat berharga untuk keberlangsungan kebahagiaan kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang bodoh di dalam kehidupan ini, tidak bisa menasihati diri sendiri. Kemudian beliau mengatakan, fa'innaka, dibayangkan lagi, dikasih permisalan. Lau kanat ma'aka jawharatun min jawahiri dunya fadha'at minka la hazanta 'alaiha hazanan shadidan bal law dha'a minka dinarun la sa'aka. Bayangkan kalau seandainya kamu mempunyai perhiasan yang sangat mahal, kemudian perhiasan yang sangat mahal ini di dunia hilang, kita mobil hilang, Allah, itu sudah gak karu-karuan. Ada emas 1 kilo dicuri sama orang, itu subhanallah, gak karu-karuan sedihnya kita. Sedih atau gak sedih? Hah? Kalau mobil hilang sedih atau gak sedih?